Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang mata yang sering silau ya, atau fotofobia. Simak. Fotofobia adalah kondisi mata yang terasa sakit atau tidak nyaman ya ketika melihat cahaya terang ya. Bisa karena sinar matahari atau cahaya lampu yang sangat terang, itu sakit ya ke mata. Biasanya fotofobia ini karena ada iritasi atau infeksi atau gangguan di matanya ya. Tandanya biasanya silau, sensitif terhadap cahaya, perih kalau melihat cahaya ya. Kadang-kadang suka ditandai nyeri dahi di sebelah sini. Dan kalau lihat cahaya itu langsung kontak menutup aja ya. Kayak vampir kali ya. Dan ini bisa terjadi pada satu mata atau dua mata ya, tergantung orangnya. Jadi si fotofobia ini ya biasanya itu karena ada gangguan di mata atau sarafnya ya. Karena yang fotofobia ini cahaya masuk ke mata nih. Jadi mata ini ada saraf yang fungsinya untuk menerima cahaya. Kalau ada gangguan dari situnya ke otaknya juga sama, ini akan menimbulkan silau ya yang berlebihan. Nah sebenarnya fotofobia ini bukan penyakit ya, karena ini adalah gejala dari suatu penyakit. Kalau mengalami seperti itu, mungkin di matanya ada kelainan ya. Beberapa kelainan karena fotofobia ini sebagai berikut ya. Yang pertama itu mata kering. Jadi kalau mata kering itu mata yang kurang pelumas ya. Cirinya selain silau atau takut sama cahaya ya, itu matanya itu agak merah, terasa panas ya, seperti berpasir ya. Jadi kering itu matanya itu, berair, buram kalau melihat tuh. Sulit buka mata kalau misalnya bangun tidur ya, karena nggak ada pelumas, jadi sininya tuh susah ngebuka ya kelopak matanya tuh. Kadang-kadang keluar lendir, dan kalau pakai softpen itu sulit ya, nggak akan nempel-nempel karena nggak ada pelumasnya. Kalau malam hari susah untuk berkendara dan cepat lelah matanya itu. Biasanya dipakai tetes mata atau kompres hangat ya, dan makan makanan omega 3 untuk mengatasinya. Yang kedua itu uveitis ya. Uveitis itu radang pada mata bagian tengah ya. Jadi mata itu dibagi tiga ya, ada yang luar, tengah, dan dalam. Yang luar itu biasanya konjungtiva, sklera ya, yang luar-luar itu. Ya, yang tengah itu iris, koroid itu pembuluh darah, sama badan siliar ya, yang ada cairannya itu bagian tengah. Nah kalau ada peradangan bagian itu biasanya suka menyebabkan silau juga ya, termasuk iritis juga ya, yang radang iris juga termasuk uveitis ini ya. Cirinya biasanya matanya merah, agak nyeri ya di matanya. Kalau melihat kabur, ada bintik hitam. Kalau melihat upaya bintik hitam atau flutter itu ya, dan penglihatannya turun ya. Biasanya dokter itu untuk mengatasi dengan obat dan operasi ya, tergantung nanti keparahannya seperti apa. Yang ketiga itu keratitis ya, atau radang kornea. Cirinya itu matanya merah, nyeri, bengkak, iritasi, ada kotoran di matanya ya, tidak bisa buka mata, seperti ada pasir, dan tidak fokus dalam melihat ya. Mirip dengan sakit mata ya, keratitis ini. Ini nanti dikasih obat-obatan ya untuk mengatasinya. Yang keempat itu konjungtivitis ya, atau radang konjungtiva. Jadi konjungtiva itu yang melindungi mata ini ya, itu yang bening, itu yang di sklera itu konjungtiva. Kalau kornea ini yang bagian hitam ini, itu kornea ya. Cirinya matanya merah, berair, belekan. Tapi kalau konjungtivitis itu tidak mengganggu penglihatannya, penglihatannya bagus ya. Beda dengan keratitis. Keratitis itu mengganggu penglihatan.
Cara ngatasinya nanti tergantung konjungtivanya karena apa ya, bisa antivirus atau antihistamin, obat-obat antibiotik, bisa bentuk salep juga bisa ya, tergantung penyebabnya. Yang kelima, abrasi kornea ya. Abrasi kornea itu ada goresan di korneanya ya. Nah, ini juga menyebabkan silau ya. Biasanya karena pasir, bisa lensa kontak atau apapun ya, pokoknya kegores ya. Karena ini kalau dibiarin biasanya ke ulkus ya, ke luka. Cirinya kalau abrasi kornea itu matanya merah, panas, iritasi, sakit, berair, penglihatannya terganggu ya. Ototnya juga suka bergerak-gerak ya. Itu tanda abrasi kornea. Cara mengatasinya, si mata dibilas aja, terus dikedipin cepat-cepat ya. Kalau enggak, si kelopak mata ditarik, dikebawain aja supaya mengeluarkan air mata dan kotoran-kotorannya bisa hilang ya. Yang keenam itu penyakit katarak ya, atau keruhnya lensa mata. Biasanya cirinya selain silau itu pandangannya berkabut. Kalau lihat cahaya itu kayak ada halonya ya, ada pelangi. Tidak bisa melihat pada malam hari atau disebut juga dengan rabun senja. Kalau melihat warna itu pudar ya, kayak orang buta warna yang parsial ya. Melihat juga kayak ganda, objek ganda ya, atau diplopia. Ukuran lensa kacamatanya suka berubah-ubah. Ini untuk katarak ini caranya pasti operasi ya. Yang ketujuh itu blepharospasm ya, atau kejang otot mata. Cirinya selain silau itu kejang otot itu sering berkedip, otot wajahnya kejang. Biasanya cara mengatasi blepharospasm ini harus disuntik botok ya. Botok itu untuk supaya nggak terlalu kejang-kejang. Obat-obatan bisa juga dengan operasi ya, tergantung nanti keparahannya gimana kalau di dokter. Yang kedelapan itu penyakit meningitis. Meningitis juga bisa menyebabkan silau ya. Cirinya selain silau, meningitis itu seperti flu ya, bersin, batuk gitu ya, mata berair, kadang-kadang kejang itu, si leher kaku, dan kalau pada bayi itu suka ada benjolan tuh di kepalanya. Itu ciri dari meningitis ya. Cara mengatasinya harus ke dokter aja ya, nanti diperiksa. Yang kesembilan itu supranuklear palsy ya, atau kelainan otak pengganggu keseimbangan ya, seimbangan tubuh dan gerakan bola mata biasanya itu juga bisa menyebabkan silau ya. Yang ke-10 ada tumor di kelenjar hipofisis atau pituitarinya ya, itu juga bisa menyebabkan silau. Yang ke-11 efek samping obat. Yang ke-11 itu efek samping obat-obatan ya, bisa dari pil kina, furosemida, atau antibiotik tertentu juga bisa menyebabkan silau ya. Dan yang terakhir itu karena sesudah operasi lasik, itu juga bisa menyebabkan silau. Jadi banyak ya yang menyebabkan silau. Jadi kalau misalnya punya keluhan silau, mending ke dokter aja ya, biar diperiksa kenapa matanya bisa silau, karena itu suatu gejala dari penyakit ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang mata yang sering silau ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.